Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang revolusi mental yang beranggotakan Zahra Inani, Permatasari, dan dosen pengampu kami yaitu Ibu Sabrida M. Ilyas M. AD. Pengertian revolusi mental. Menurut Agustinus Daniel, revolusi mental adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup sesuai dengan petunjuk yang diberikan Allah kepada manusia dengan semangat baru yang kaya dengan nilai-nilai spiritual. Dalam hal ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifatnya yang terakumulasi dalam akhlakul karimah. Tujuan dari revolusi mental adalah agar kita dapat beradaptasi dan diterima oleh seluruh penjuru negeri. Dalam lingkup sempitnya, kita dapat menerima dengan mudah di dalam masyarakat karena kita dapat beradaptasi dengan cepat. Revolusi mental membawa kita untuk dapat mengubah cara berpikir kita, dimanapun kita berada. Revolusi mental menuntut kita untuk dapat bersikap mandiri dan dapat menyesuaikan diri di setiap keadaan. Karena tidak semua kondisi dan situasi kita harus diatur dan diarahkan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu strategi revolusi mental. Strategi revolusi mental dalam bentuk yang berbeda dijelaskan oleh Agustinus Daniel. Ada 3 strategi revolusi mental. Yang pertama, kesadaran, menghidupkan poin kesadaran, dan memperbaharui visi hidup. Struktur revolusi mental, strategi revolusi mental yang ditawarkan oleh Agustinus. Strategi revolusi mental yang ditawarkan oleh Agustinus Daniel ini sudah tercakup pada model konseling spiritual testik sebagai basis revolusi mental untuk menunjukkan generasi berkarakter cerdas. Pengertian dari konseling spiritual testik menurut Syamsul Yusuf, konseling spiritual testik adalah proses pemberian bantuan kepada individu supaya memiliki kemampuan untuk mengembangkan fitrahnya sebagai makhluk beragama, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, dan mengatasi masalah-masalah kehidupan melalui pemahaman, keyakinan, dan praktek-praktek ibadah ritual agama yang dianutnya. Saya Permatasari akan melanjutkan materi yang berjudul Tujuan Konseling Spiritual Testing. Menurut Syamsul Yusuf, tujuan khusus konseling spiritual testing adalah untuk membantu konseli agar lebih efektif dalam hal berikut. 1. Pengalaman dan pemantapan identitas spiritual atau keyakinan kepada Tuhan. 2. Memperoleh bimbingan dan kekuatan diri Tuhan dalam mengatasi masalah dan pengembangan dirinya. 3. Memperoleh dukungan sosial dan emosional. 4. Menguji dan memperbaiki keyakinan dan praktek-praktek spiritual yang tidak berfungsi dengan baik. 5. Menerima tanggung jawab dan memperbaiki kekeliruan, sikap dan perilaku yang mementingkan diri sendiri. 6. Mengembangkan diri dalam kebenaran dan komitmen terhadap keyakinan, nilai-nilai agama atau spiritual. 7. Mengaktualisasikan nilai-nilai keyakinan atau spiritual keagamaan dalam membangun kehidupan bersama yang sejahtera. Adapun dapat didefinisikan tujuan konseling spiritual testing dengan relevan untuk melakukan revolusi mental, mewujudkan generasi berkarakter FATS atau Fatana, Amanah, Sidik, dan Tablik. Karakter FATS merupakan kebenaran, nilai-nilai yang diaplikasikan Nabi Muhammad SAW. Konseling harus yakin dengan nilai-nilai Islam dalam bentuk sifat-sifat kenabian tersebut untuk selanjutnya mampu menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai karakter FATS tersebut dalam membangun diri dan peradaban bangsa yang bermartabat. Selanjutnya saya akan menjelaskan peranan konseli pada spiritual testing. Harapan kepada konseli pada konseling spiritual testing adalah hendaknya konseli memberikan informasi kepada konselor tentang dirinya atau persepsi tentang dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Adapun menurut Syamsul Yusuf, peranan konseli yakni 1. Pemahaman dan keyakinan beragamanya dan bagaimana keyakinan itu berpengaruh terhadap hidupnya. 2. Mengeksplorasi tujuan dan aspirasi beragama. 3. Menggali berbagai sumber tentang nilai-nilai spiritual termasuk nilai-nilai akhlak para nabi yang disingkat dengan karakter FATS di atas agar membantu usahanya melakukan peningkatan kapasitas diri sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik-teknik konseling spiritual testing. Menurut Syamsul Yusuf, ada 10 teknik digunakan spiritual testing. Pertama, teknik konseling doa atau konselor prayer, keterangan pembacaan doa oleh konselor. Kedua, pemberian informasi tentang konsep-konsep spiritual. Pemberian informasi tentang isu-isu teologis dan konsep spiritual yang terkait dengan sifat-sifat nabi
yang disingkat dengan fans. 3. Merujuk pada kitab suci. Membaca kitab suci untuk memantapkan keyakinan. 4. Pengungkapan diri spiritual. Konselor berbagai pengalaman spiritual dirinya dan orang lain. 5. Konvertasi spiritual. Mengkonvertasi konseling terkait dengan meyakinkan spiritualnya. 6. Penaksiran spiritual. Konselor menaksir status spiritual konseli. 7. Doa bersama konselor dengan konseling. Doa bersama konseli dalam pertemuan konseling. 8. Dorongan untuk memaafkan dan berdamai dengan stres trauma. Berdiskusi tentang makna memaafkan dan berdamai dan mendorong untuk memaafkan diri, orang lain, dan alam. 9. Penguatan komunitas kelompok. Menggunakan kelompok beragama sebagai sumber terapi dari luar. Selanjutnya 10. Biblioterapi agama. Penggunaan literatur keagamaan. Selanjutnya saya akan membahas contoh teknik konseling spiritual testing. Yang pertama, konselor mendoakan akan konseli agar dapat mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung pada karakter fans. Kedua, konselor memberikan informasi agar konseli berkembang kesadaran tentang kebenaran, sikap cinta kasih, dan kedamaian sebagai nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian membantu konseli agar memandang dirinya berharga, sesuai dengan firman Allah tentang martabat dirinya. Akan lebih meningkatkan martabatnya jika mampu menggalikasikan karakter fans dalam kehidupan sehari-hari. 3. Konselor bersama konseli. Membaca dan menelah ayat-ayat Allah yang relevan dengan masalah stres traumatis, sehingga dapat mengkonter perasaan yang tepat. 4. Konselor berbagi pengalaman spiritual dirinya dengan orang lain dan mencoba mengemukakan model sebagai upaya menguatkan konseli mengaktualisasi karakter fans. Kelima, konselor mengkonvertasi konseli mengenai ketidaksesuaian antara nilai-nilai agama yang diyakini dengan perbuatan. Keenam, konselor mengidentifikasi sejarah perkembangan keberagamaan konseli dan menaksir kadar perasaan konseli dalam hubungan dengan Allah dan Nabi Muhammad melalui skala penilaian fans. 7. Konselor mengajak konseli berdoa di awal dan di akhir konseling untuk memperoleh petunjuk. 8. Konselor mendiskusikan tentang makna memaafkan baik terhadap dirinya atau rasa bersalah maupun orang lain serta menggunakan perbuatan memaafkan itu untuk memperbaiki hubungan. Kesembilan, konselor merujuk kepada ahli agama untuk membicarakan masalah teologi atau spiritual yang khusus. Selanjutnya ke-10, konselor mendorong konseli untuk membaca buku-buku referensi keagamaan yang terkait dengan mengaktualkan karakter fans. Masih di bagian teknik-teknik konseling spiritual testing, menurut Richard dan Bergen dalam Yolanti, teknik konseling menurut model konseling spiritual testing yakni ada 9. 1. Dilakukan dengan ibadah. 2. Dengan berdoa. 3. Dilakukan membahas konsep-konsep spiritual. 4. Mencari referensi kitab suci. 5. Seperti pengalaman spiritual. 6. Konvertasi spiritual. 7. Dorongan memaafkan. 8. Penggunaan komunitas agama. 9. Biblioterapi religius. Kesembilan karakter dasar di samping telah sesuai pada Islam Nusantara yang menempatkan kecintaan kepada Tuhan dan alam semesta sebagai substansi dasar ideologi Pancasila. Dalam membantu konseli, 9 karakter dasar terdapat dalam Islam sudah terhimpun dalam sifat-sifat kenabian, seperti diaktualisasikan Nabi Muhammad SAW, yaitu sidik, amanah, fatanah, dan tabligh. Pada tulisan ini disusun akronim FANS atau fatanah, amanah, sidik, dan tabligh untuk memudahkan mengingat, membuat kesan emosional sehingga bertahan lama di memori pembaca. Sudah di akhir dari pembahasan materi kami. Baiklah, itu saja penjelasan materi tugas kelompok kami yang telah kami paparkan yang berjudul REM
bekas atau revolusi mental berbasis spiritual testing. Upaya membangun generasi bergerak Fans atau Fatanah, Amanah, Sidik, dan Tabligh. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhirin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.